Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Isya Putra Arindra dengan NIM 24095111049 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Gangguan Reproduksi dan Manajemen Induk Babi yang Baik. Baik, yang pertama-tama adalah latar belakang permasalahan, di mana keberhasilan usaha peternakan babi ini sangat bergantung pada efisiensi reproduksi induk babi tersebut, di mana gangguan reproduksi dapat menyebabkan penurunan produktivitas seperti rendahnya angka kebuntingan, meningkatnya kematian embrio, keguguran, dan jumlah anak lahir yang sedikit. Selain faktor penyakit, manajemen pemeliharaan yang kurang baik seperti pemberian pakan yang tidak seimbang, sanitasi kandang yang buruk, stres, dan kesalahan deteksi birahi juga berkontribusi terhadap gangguan reproduksi ini. Oleh karena itu, penerapan manajemen induk babi yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan di sebuah peternakan. Baik, selanjutnya ada permasalahan dan tujuan, di mana permasalahan dan tujuan dalam pembahasan ini berfokus pada pemahaman mengenai berbagai gangguan reproduksi yang sering terjadi pada induk babi beserta faktor-faktor penyebabnya, baik yang berasal dari infeksi maupun dari kesalahan manajemen pemeliharaan itu sendiri. Selain itu, materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan manajemen induk babi yang baik meliputi aspek nutrisinya, lalu kesehatan, reproduksinya, sanitasi, dan biosecurity. Sebagai upaya mencegah gangguan reproduksi, meningkatkan efisiensi reproduksi, serta mendukung produktivitas dan keberhasilan usaha peternakan babi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Gangguan reproduksi pada induk babi merupakan kondisi yang mengganggu fungsi normal organ reproduksi sehingga menurunkan kemampuan induk untuk mengalami siklus estrus, bunting, melahirkan, dan menyusui secara optimal. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor infeksi maupun non-infeksi. Faktor infeksinya meliputi bakteri, virus, dan parasit seperti parvovirus, leptospira, Brucella Swiss, virus PRRS, dan Erysipelotrix ruseopatiae yang dapat menyebabkan infertilitas, kematian embrio, keguguran, hingga peradangan pada organ reproduksi. Sementara itu, faktor non-infeksi meliputi ketidakseimbangan nutrisi, kekurangan vitamin dan mineral, gangguan hormonal, stres akibat suhu lingkungan yang tinggi, sanitasi kandang yang buruk, serta kesalahan dalam deteksi birahi dan pelaksanaan inseminasi buatan. Berbagai faktor tersebut dapat menurunkan efisiensi reproduksi dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para peternak. Gangguan reproduksi yang umum terjadi pada induk babi meliputi infertilitas, anetrus, repeat breeder, abortus, metritis, sindrom metritis agalactia atau MMA, dan kematian embrio. Pencegahan gangguan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan manajemen induk babi yang baik, yaitu dengan menyediakan pakan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan dan kenyamanan kandang, menyediakan air minum yang cukup, melakukan deteksi birahi dan inseminasi pada waktu yang tepat. Lalu ada melakukan pencatatan reproduksi serta pemeriksaan kebuntingan secara rutin dan menerapkan biosecurity melalui vaksinasi. Lalu ada karantina ternak baru, sanitasi kandang, dan pengendalian penyakit. Dengan menerapkan manajemen yang optimal, kesehatan reproduksi induk dapat dipertahankan, lalu produktivitas akan meningkat, dan kerugian akibat gangguan reproduksi dapat diminimalkan.
Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pencegahan, di mana pencegahan gangguan reproduksi dapat dilakukan dengan pemberian pakan yang berkualitas dan seimbang, lalu menjaga kebersihan kandang, lalu mengurangi faktor penyebab stres si babi, lalu ada melaksanakan program vaksinasi dan biosecurity secara konsisten, lalu melakukan deteksi birahi dengan tepat, menggunakan semen berkualitas pada inseminasi buatan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan kebuntingan secara rutin. Baik, selanjutnya ada saran dan solusi, di mana peningkatan keberhasilan reproduksi pada induk babi dapat dicapai melalui penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, lalu penyediaan nutrisi yang sesuai kebutuhan, penerapan biosecurity secara ketat, serta pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala oleh dokter hewan. Selain itu, peternak juga disarankan untuk melakukan pencatatan reproduksi secara rutin untuk memudahkan evaluasi performa reproduksi untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan ternak selanjutnya. Baik, jadi kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan gangguan reproduksi pada induk babi dapat disebabkan oleh faktor infeksi maupun non-infeksi dan berdampak besar terhadap produktivitas peternakan. Penerapan manajemen induk babi yang baik melalui pemberian nutrisi yang seimbang, manajemen reproduksi yang tepat, biosecurity, sanitasi kandang, serta pemantauan kesehatan secara rutin merupakan langkah penting dalam mencegah gangguan reproduksi ini. Dengan manajemen yang optimal, efisiensi produk dan keuntungan usaha peternakan itu dapat meningkat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan ataupun kalimat dalam presentasi tadi. Oleh karena itu, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.